Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan siapa itu konselor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik klien. Siapakah yang bisa disebut dengan klien? Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian klien, ya. Ini diantaranya dikemukakan oleh Willis, ya. Klien adalah setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atau atas permintaan sendiri atau orang lain. Nah, ini pengertian klien, ya. Kemudian klien adalah semua individu yang diberi bantuan profesional seorang konselor atas permintaan sendiri atau orang lain. Klien yang datang atas kemauannya sendiri karena dia membutuhkan bantuan, ya. Dia sadar bahwa dalam dirinya ada masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli. Nah, ini tadi pengertiannya hampir sama dengan yang atas, ya. Yang di sini ada individu yang datang kepada konselor dan mempunyai permasalahan, baik datangnya itu atas inisiatif sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Nah, ini kliennya. Jadi apabila klien sudah sadar akan dirinya ada masalahnya, maka dia mempunyai harapan terhadap konselor dan proses konseling yang akan dilakukan. Jadi itu mengenai pengertian klien, ya. Nah, kemudian menurut Selzer, ya, and Stone, ya, ini mengemukakan bahwa keberhasilan dan kegagalan proses konseling itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah kepribadian klien, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kepribadian klien, itu pribadi itu adalah sesuatu yang unik, yang itu berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, ya. Nah, ini kepribadian klien ini cukup menentukan keberhasilan proses konseling. Aspek-aspek kepribadian klien seperti sikap, emosi, intelektual, dan motivasi ini nanti akan berpengaruh terhadap proses klien, ya. Walaupun nanti ada berbagai karakteristik klien itu seperti apa, ya. Namun demikian kepribadian ini sangat menentukan bagaimana proses konseling itu dilaksanakan, ya. Kemudian yang kedua adalah harapan klien, ya. Harapan klien, ya. Jadi apakah klien itu datang dengan sendirinya atau dengan karena orang lain. Ini harapan ini mengandung makna adanya kebutuhan yang ingin terpenuhi melalui proses konseling. Harapan klien ini adalah untuk memperoleh informasi, menurunkan berbagai persoalan seperti kecemasan atau yang dialaminya, atau memperoleh jalan keluar dari persoalan yang dialami dan mencari upaya bagaimana dirinya menjadi supaya lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, ini seringkali harapan klien ini terlalu tinggi terhadap proses konseling, ya. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi, ya. Jadi datang langsung sembuh. Nah, ini terkadang kan tidak memungkinkan seperti itu. Seperti datang ke dokter dikasih obat selesai. Nah, ini kalau proses konseling tidak demikian, ya. Jadi harus pelan-pelan. Asesmennya juga perlu memerlukan proses waktu yang panjang dan sebagainya, sehingga ini terkadang harapan klien yang terlalu tinggi ini juga terkadang menjadi
permasalahan tersendiri ya dalam proses konseling nanti. Ya, kenyataannya konseling kan tidak dapat memenuhi harapan. Nah, ini kan juga masalahnya sehingga terjadi diskrepansi ya antara harapan dan kenyataan ya. Terjadinya ketidakimbangan, ketidaksesuaian yang dapat membuat klien kecewa dan bisa membuat dia putus hubungan dengan dalam proses konseling tersebut. Nah, ini harapan klien ini juga menjadi penting ya. Berikutnya adalah pengalaman dan pendidikan klien ya. Pengalaman dan pendidikan klien ini juga sangat menentukan keberhasilan proses konseling ya. Sebab dengan pengalaman dan pendidikan tersebut, klien akan mudah menggali dirinya sehingga supaya upaya pemecahan masalah itu makin terarah ya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman dalam konseling ya, misalkan dalam proses wawancara, berkomunikasi, keterbukaan masalah, ceramah, pidato, mengajar ya. Ini tentu akan menjadi pengalaman tersendiri dan itu akan menjadi bagian proses keberhasilan konseling ya. Seorang klien misalkan berpengalaman dalam diskusi tentu atau pidato biasanya lebih mudah mengungkapkan perasaannya ya. Nah, ini pengalaman dan pendidikan saya kira juga demikian ya. Jadi mungkin pendidikan yang semakin tinggi dia akan lebih terbuka terhadap keadaan dirinya ya. Walaupun mungkin itu perlu penelitian lebih jauh lagi. Nah, namun demikian pendidikan itu juga menjadi faktor penentu proses keberhasilan konseling. Nah, berikutnya adalah macam-macam klien atau konseling ini menurut Astuti. Ini ada 5 ya, ada klien sukarela, klien terpaksa, kemudian juga klien enggan, klien bermusuhan atau menentang, dan klien krisis. Klien sukarela ya. Jadi klien sukarela ini adalah klien yang datang pada konselor atas kesadaran sendiri, atas inisiatif sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, ini klien sukarela ya. Nah, ciri-cirinya klien yang sukarela ini adalah mudah terbuka ya. Jadi orangnya terbuka, langsung to the point, misalkan terhadap permasalahan yang dihadapi, misalnya seperti itu. Kemudian hadir atas kehendak sendiri ya. Jadi bukan atas paksaan ya. Jadi dia merasa bahwa dia punya masalah, dia perlu datang ke konselor. Nah, dia hadir atas inisiatif sendiri. Kemudian dapat menyesuaikan diri dengan konselor. Nah, ini sukarela ya, klien sukarela ini juga bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan konselor ya. Proses konselingnya juga cepat berjalan dengan baik. Ya, kemudian juga bersedia mengungkapkan rahasia ya, kemudian bersikap sahabat ya, jadi ramah ya, kemudian terbuka, kemudian juga mengikuti proses konseling. Nah, ini klien yang sukarela. Nah, berikutnya adalah klien yang terpaksa ya. Klien terpaksa ini ya klien yang datang pada konselor atas kemauannya sendiri. Mohon maaf, konselor yang datang, klien yang terpaksa adalah klien yang datang pada konselor atas bukan atas kemauan sendiri ya, bukan atas kemauan sendiri ya. Jadi atas dorongan orang-orang di sekitarnya ya, misalkan teman, keluarga,
kemudian guru wali kelas dan sebagainya yang mungkin melihat beberapa hal yang mungkin bermasalah pada anak tersebut ataupun orang tersebut. Nah, ini berarti adalah klien yang terpaksa. Nah, adapun ciri-cirinya ini orangnya ya bersifat tertutup ya. Jadi terhadap masalah yang dia miliki ya dia tertutup dan punya masalah dan tidak punya masalah ya biasanya tertutup, orangnya seperti itu. Enggan bicara ya, minimalis dalam berbicara ya. Kemudian justru terkadang curiga kepada konselor, jangan-jangan ini nggak benar konselornya ini merasa nggak nyaman ya karena dikorek-korek sehingga seolah-olah apa yang menjadi aib dirinya dibongkar. Nah, ini kan klien terpaksa itu terkadang muncul hal seperti itu. Jadi dia kurang bersahabat, acuh misalkan terhadap konselor, kemudian juga bahkan bisa saja menolak secara halus bantuan konselor ya. Nah, ini klien yang terpaksa. Nah, berikutnya adalah klien yang enggan. Nah, kalau klien yang enggan ini ya klien yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan karena senang berbincang-bincang dengan konselor atau justru bahkan diam saja ya. Jadi klien ini ya memang enggan dibantu ya. Jadi terkadang ya datang ya berbicara ya berkaitan apapun yang ada pada dirinya, tapi biasanya justru malah mengacuhkan masalah-masalah yang dia miliki ya. Jadi terkadang enggan ya, jadi seperti itu. Ini klien yang enggan. Kemudian berikutnya adalah klien yang bermusuhan. Berikutnya adalah klien yang bermusuhan atau yang menentang ya. Nah, ini klien bermusuhan ya. Nah, klien ini merupakan kelanjutan dari klien yang terpaksa, yang bermasalah dengan cukup serius ya. Jadi ini masalahnya sudah cukup serius ya. Nah, biasanya ya seperti hampir sama dengan klien tertutup tadi ya, terpaksa tadi ya. Orangnya ya tertutup, justru menentang apa yang mungkin diungkapkan oleh konselor misalkan seperti itu. Bahkan terkadang permusuhan. Justru ketika ada konselor itu merasa justru ini akan menjadi musuhnya ya, justru ini menjadi orang yang justru akan mengungkap aib-aibnya misalnya. Nah, ini klien permusuhan menentang dan menolak secara terbuka mengenai pelaksanaan proses konseling misalnya. Nah, ini klien permusuhan dan ini adalah ragam karakteristik klien ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ragam-ragamnya dan saya kira itu nanti juga dalam proses konselingnya ya sangat tergantung ya kepada kepribadian tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, itu mengenai karakteristik. Kemudian juga yang berikutnya kalau tadi karakteristik klien yang lain, ini adalah klien yang krisis ya. Ini klien yang krisis ini klien yang memang sudah yang mendapat musibah ya, seperti kematian orang-orang terdekat, kebakaran, pemerkosaan ya, bullying. Nah, ini klien krisis ya. Ya, ini biasanya juga tertutup ya, emosional ya, menyalahkan diri, menyalahkan lingkungan ya, kurang mampu berpikir rasional ya. Jadi semua serba salah ya. Kemudian juga tidak mampu mengurus diri dan keluarganya ini kalau sudah berkeluarga, acuh terhadap keluarga dan membutuhkan orang yang amat dipercaya karena biasanya klien krisis ini memang
ya memang cukup membutuhkan orang yang sangat dipercayainya. Ya. Nah ini kalau Rogers menyatakan bahwasanya konseling terpusat pada klien harus dilandasi pada pemahaman klien tentang dirinya, atau dengan kata lain pendekatan Rogers menitikberatkan pada kemampuan klien untuk menentukan sendiri masalah-masalahnya yang penting bagi dirinya dan memecahkan masalah dirinya dengan sendiri ya. Jadi kalau campur tangan konselor itu sangat sedikit sekali ya. Konseli akan mampu menghadapi sifat-sifat dirinya yang tidak dapat diterima lingkungannya tanpa ada perasaan terancam dan cemas, sehingga ia maju ke arah menerima dirinya dan nilai-nilai yang selama ini dimiliki yang dianutnya, serta mampu mengubah aspek-aspek dirinya sebagai sesuatu yang dirasa perlu dirubah. Nah ini kalau menurut Roger ya. Jadi ini ya justru klien krisis ini ya tujuannya ya dengan sendirinya ada ditentukan oleh konselor itu sendiri ya. Jadi itu nanti seperti pantulan cahaya di depan cermin ya. Bagaimana itu nanti akan memecahkan masalah tersebut ke dirinya sendiri ya. Bahwasanya dialah yang sebenarnya yang sesungguhnya yang akan memecahkan masalahnya sendiri ya. Nah ini beberapa ragam kon klien ya. Jadi saya jelaskan, saya ulang lagi bahwasanya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya klien itu ada yang datang sendiri dan ada yang karena orang lain ya. Kemudian klien itu adalah orang yang diberikan bantuan secara profesional oleh seorang konselor atas permintaan sendiri atau orang lain ya. Kemudian juga klien, macam-macam klien itu ada klien sukarela, klien terpaksa, klien yang enggan, dan klien yang krisis. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.